Salam saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan pertumbuhan buah-buah roh yang melimpah di dalam hidup kita. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Cemburu. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Allah Bapa yang kami sembah di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini di mana kami telah menjalaninya dengan baik bersamamu. Saat ini kami masuk ke dalam pelataran-Mu dengan kerendahan hati untuk menerima pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan mana surgawi yang akan berguna bagi roh dan jiwa kami. Berkatilah kami dengan pengurapan yang baru yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 1-28. Tapi mari kita baca ayatnya yang kedua dan ketiga saja yang berkaitan dengan tema renungan malam ini. Mazmur 73 ayat 2-3. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudaraku, kita tidak usah munafik dan kita akui bahwa seringkali kita iri hati kepada orang-orang yang hidupnya tidak benar, tetapi sepertinya mereka tidak pernah ditimpa persoalan. Hal ini terbukti saat ini banyak orang yang berhasil hidupnya karena mereka berani melanggar aturan-aturan yang ada. Maka tidaklah salah jika pemazmur mengatakan dalam ayat selanjutnya, ayat 4 dan 5. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Penilaian pemazmur terhadap orang yang hidupnya tidak benar sama dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Bukankah kita sering mengeluh kepada Tuhan? Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah melakukan firman Tuhan, tetapi masih ada saja persoalan yang kita hadapi. Jika demikian pemikiran kita, maka sesungguhnya kita sudah salah menilai Tuhan. Artinya, mengapa Tuhan tidak menghukum saja mereka? Bukankah orang yang tidak benar itu memang layak menerima hukuman Tuhan? Saudaraku, marilah kita dengan kepala dingin berpikir, bukankah semua yang kita lihat itu adalah pandangan secara jasmani? Ingatlah, Allah tidak pernah salah dalam segala perbuatannya. Yakinlah bahwa apa yang dinilai oleh manusia sama sekali berbeda dengan penilaian Allah. Oleh sebab itu, sebenarnya kita tidak perlu cemburu. Sebab bila kita cemburu, sama halnya kita menempatkan diri kita di tempat yang licin, dan bila kita tidak segera sadar dengan keberadaan kita, kita akan terpeleset dan jatuh. Allah mengajarkan kita untuk lebih mengutamakan hal-hal yang memiliki nilai yang kekal daripada kita sementara menikmati kesenangan dari dosa, tetapi maut menanti kita. Memang kita hidup di sebuah zaman yang semuanya serba indah dan menarik. Kehidupan mereka yang tidak benar pun selalu dipenuhi dengan kemewahan. Akankah kita iri hati dan cemburu? Seharusnya tidak. Tidak perlu kita buang-buang waktu untuk cemburu. Lebih baik kita memusatkan pikiran dan hati kita agar kita memiliki hati yang tulus dan bersih di hadapan Allah, agar mendapat kebahagiaan sejati yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang mau taat melakukan firman-Nya. Sebab Mazmur 73 ayat 1 berkata, Sesungguhnya
Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Pastikan hati saudara tulus dan bersih. Saudaraku yang terkasih, saya ingin mengulang apa yang sudah saya sampaikan malam hari ini. Mengapa kita tidak boleh cemburu kepada mereka yang melakukan hal yang salah? Karena kalau kita cemburu, sama halnya kita menempatkan diri kita di tempat yang licin, dan bila kita tidak segera sadar dengan keberadaan kita akan terpeleset dan jatuh. Apa yang dinilai oleh manusia sama sekali berbeda dengan penilaian Allah. Ingat, Allah tidak pernah salah dalam segala perbuatannya. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga renungan malam ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu malam ini. Engkau telah memperbaharui kami dengan urapan yang baru dari pendengaran akan firman-Mu. Engkau telah mengajar dan menuntun langkah kaki kami. Tuhan Yesus, bukalah mata kami untuk melihat ada hal-hal yang lebih indah untuk hidup di dalam Engkau daripada sementara senang di dalam dosa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu di sepanjang malam ini, dan juga berikanlah kami tidur yang nyenyak dan diberkati. Biarlah kami bangun besok pagi dengan kesegaran dan tenaga yang baru untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kerajaan-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjangkau lebih banyak orang dan memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat dan perlindungan bagi bangsa Indonesia. Kami juga memohon hikmat dan pengertian bagi para pemimpin negara kami, disertai dengan rasa takut dan hormat akan Engkau. Kami rindu Indonesia diberkati menjadi negara yang lebih kuat dan lebih maju. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.